Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau sharing tentang cara murah dan hemat keliling New York City. Seperti image-nya, New York itu terkenal sebagai kota metropolitan yang mahal dan mewah. Kenyataannya, bila kita bandingkan dengan kota-kota lain di Amerika Serikat, biaya hidup di New York City itu memang termasuk tinggi. Tapi ternyata, biaya hidup di New York itu bisa ditekan, terutama dari sisi transportasi. Kali ini saya akan sharing bagaimana saya berhemat di New York selama seminggu. Kita bisa keliling New York City selama seminggu dengan subway seharga $34. $34 di New York sebanding dengan ongkos taksi satu kali naik dari Flushing ke Terminal Port Authority. Untuk naik subway di New York City, kita harus tahu kalau stasiun-stasiunnya banyak pakai angka, misalnya 50th Street, dan jalur-jalurnya juga banyak yang pakai huruf dan angka, misalnya jalur 1, 2, 3 atau jalur NRW. Serta subway-subway tersebut menghubungkan 5 pulau di New York City, yaitu Queens, Manhattan, Brooklyn, Bronx, dan Staten Island. Sama seperti peta subway di kota-kota lainnya, di New York City, jalur-jalur subway-nya juga berwarna-warni. Jadi kita bisa mengandalkan warna-warna tersebut agar tidak tersesat. Ini adalah penampakan kartu MetroCard untuk seminggu yang pernah saya beli waktu keliling New York. Tarif MetroCard seminggu untuk keliling New York Unlimited yaitu seharga $34. Jadi tarif ini termasuk cukup murah bila dibandingkan kalau kita harus naik taksi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saya membeli kartu MetroCard ini begitu saya sampai di New York dan saya beli di vending machine yang ada di stasiun. Untuk membeli MetroCard, saya memakai kartu kredit. Ini adalah salah satu stasiun yang ada di dekat hotel saya di Flushing. Ini saya baru keluar hotel ke stasiun untuk menuju ke daerah Manhattan. Stasiun subway di New York City ini memang merupakan bangunan lama dan banyak anak-anak tangga menuju ke bawah tanah. Pertama kali kita harus menyiapkan kartu MetroCard kita dan kemudian menggesek kartu MetroCard yang ada di dekat pintu atau gate menuju ke subway. Menggesek kartu MetroCard harus cepat, jadi tidak boleh lambat agar pintu bisa terbuka. Kalau kita menggeseknya agak lambat, pintu seringkali tidak mau terbuka. Sesudah pintu terbuka, kita bisa masuk ke dalam stasiun subway dan memilih jalur tujuan kita masing-masing. Petunjuk arah dan jalur-jalur subway yang ada di stasiun subway cukup jelas. Kita harus mengikuti jalur-jalur tersebut agar tidak tersesat. Jadi jangan sampai salah lihat dan salah belok. Sebelum keliling New York, kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana. Misalkan ke Brooklyn Bridge. Kita harus cari tahu dulu stasiun yang terdekat dengan Brooklyn Bridge. Baru kita mencari jalurnya. Terkadang memang tidak ada jalur langsung ke tujuan yang hendak kita tuju. Kadang-kadang kita harus transit dulu di satu stasiun, lalu berganti jalur menuju ke stasiun tujuan kita. Ini adalah Main Street, stasiun yang ada di Flushing. Biasanya subway datang sekitar 3-5 menit sekali. Subway-subway di New York cukup cepat jalannya. Pada saat datang, pintu juga terbuka dan tertutup dengan cepat. Jadi kita memang harus gerak cepat agar tidak ketinggalan. Menurut saya, keliling New York dengan subway merupakan cara paling murah, mudah, dan efisien. Memang ada banyak bus juga selain subway, tetapi kalau naik subway, kita bebas hambatan dan tidak pernah kena macet. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mau jalan-jalan ke New York. Terima kasih, silakan share, like, dan subscribe.